Hanya di dalam Kristus kita bermegah. Hanya di dalam salib Kristus kita bermegah. Pengharapan kita, kekuatan kita, kemenangan kita hanya di dalam salib Kristus. Mari kita bersyukur untuk salibnya. Biarlah kita mau bermegah hanya di dalam salib Kristus. Nyatakan lewat pujian ini. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus.
ada kemenangan, kekuatan, pengharapan di dalam Engkau ya Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa segala sesuatu yang ada dalam hidup kami adalah milik-Mu. Itu sebabnya kami menyerahkan seluruh hidup kami sekali lagi dalam tangan Tuhan. Ujiannya kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Kau berkenan. Kami naikkan ketulusan hati kami di hadapan-Mu sebagai tanda syukur kami pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehadiran-Mu yang telah memberkati kami pada pagi ini. Dan Kau akan memberkati kami sekali lagi lewat firman Tuhan yang kami dengar ya Tuhan. Pakailah hamba-Mu bagi saluran berkat urapi ya Tuhan dengan kekuatan-Mu dan hikmat-Mu menyertai hamba-Mu. Urapi kami semua agar apa yang mau sampaikan Tuhan akan menjadi berkat bagi seluruh keluarga kami semua. Terima kasih Bapa, segala hormat bagi Engkau dan kami persembahkan doa kami dan seluruh ibadah kami ini dalam tangan Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah dan boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan. Yang pagi ini saya memberi judul nilai-nilai salib dalam keluarga Kristen. Ya, saya menemukan ada 9 nilai yang terkandung dalam salib ini yang bisa kita terapkan dalam keluarga kita. Kalau saya berbicara keluarga, ini berarti bukan hanya pasangan suami istri, tetapi termasuk anak-anak dan seluruh keluarga besar kita yang namanya keluarga. Ya, hari ini kita akan membahas tiga saja dari nilai-nilai salib yang bisa kita terapkan dalam keluarga kita masing-masing. Ya, ada 9, kita akan bahas 3 saja hari ini. Salib itu, nilai-nilai salib itu ada sesuatu yang sangat luar biasa karena salib itu merupakan jiwa dari kekristenan, ya, dari kekristenan. Karena kalau tidak ada salib, tidak ada gereja, yang tidak ada Kristen. Justru karena salib itulah maka lahirlah gereja. Ya, karena gereja itu didirikan atas iman dari orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan Yesus yang disalib tentunya. Ya, bukan Yesus sebagai nabi atau Yesus sebagai raja, tetapi sebagai penebus yang disalib. Itulah yang membuat gereja lahir. Ya, dan harusnya kalau salib ini menjadi dasar dari gereja, lahirnya gereja, maka harusnya itu nampak dalam kehidupan pribadi kita. Ya, nilai-nilai salib itu nampak dalam hidup orang-orang percaya dan keluarganya tentu. Ya, sehingga keluarga kita itu bisa mencerminkan Kristus yang hidup di dalamnya. Nah, mari kita belajar apa sih nilai-nilai salib itu. Ada 9 di sini, tapi hari ini kita belajar 3. Yang pertama itu kasih. Ini sesuatu yang paling menyolok gitu ya di dalam salib itu. Karena dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasihlah Allah itu memberikan putra tunggalnya, bukan untuk datang ke dalam dunia dipuja-puja, bukan untuk datang ke dalam dunia untuk mengajarkan kebenaran, tapi menyerahkan nyawanya. Ini kasih. Ya, kasih yang tidak dapat diukur oleh apapun. Ya, kasih ini merupakan sesuatu yang sangat penting gitu. Kenapa? Karena dengan kasih ini kita akan melihat bahwa kasih yang diberikan Allah itu adalah kasih agape gitu. Kasih agape, tolong diklik ini kalau ada jalan. Ya, kasih agape.
Itu kasihnya Allah gitu. Ya kita mengenal ada beberapa kasih yang kita bisa terapkan dalam keluarga, nanti kita akan singgung sebentar. Tapi kasih ini kasih agape yang Kristus, di mana Kristus mengasihi kita itu dengan kasih yang tidak tergantung kepada objeknya. Siapa sih objeknya ini? Apakah orang ini seorang pembesar atau rakyat biasa? Apakah dia orang kaya atau miskin? Tidak peduli. Ya pokoknya aku mengasihi. Tidak tergantung dari apakah objeknya itu layak atau tidak sih. Orang ini layak dikasih atau tidak, karena ada nilai-nilai di dalam dunia ini. Ada orang yang tidak layak menerima kasih, ada orang yang layak gitu. Tapi kasih agape ini tidak tergantung dari objeknya, juga tidak menuntut. Ya, tidak menuntut kamu harus gini, harus melakukan ini dan sebagainya. Tetapi kasih ini kasih yang memberi, itu inti dari kasih agape ini, kasih yang tidak menuntut, kasih yang tidak peduli siapa dia, tidak tergantung dari objeknya. Nah, itu kasih agape, ya, pokoknya. Nah, bagaimana kita bisa menerapkan kasih itu dalam keluarga kita? Gitu. Ya, penerapan kasih dalam keluarga jelas di situ dikatakan dalam Efesus pasal 5, ya, ayat 25. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Artinya menjadi dasar dari keluarga. Ya, kasih ini menjadi dasar keluarga. Ada beberapa kasih yang kita kenal, itu kasih eros, misalnya. Ini kasih yang berhubungan dengan berahi. Ini harus ada dalam keluarga. Yang namanya suami istri, khususnya di antara suami istri. Eros ini hanya berlaku untuk suami istri, ya tidak berlaku untuk anak-anak. Untuk keluarga besar kita enggak. Eros ini untuk suami istri, dan ini menjadi pengikat gitu. Ya, ini kasih yang berhubungan dengan eros. Makanya suami istri harus jaga penampilan, ya supaya erosnya ini jalan terus gitu. Ini bukan kasih yang ecek-ecek gitu ya, kasih yang murahan, tidak. Tapi ini kasih yang Tuhan kasih kepada manusia. Dan apa yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tidak boleh kita pandang ini sesuatu yang tidak penting. Dari mana kita tahu bahwa kasih eros ini kasih yang diberikan oleh Allah? Ya, Alkitab mengatakan itu Kejadian, beranak cuculah. Dari mana beranak cucu kalau tidak dari hubungan seksual? Jadi ini dari Tuhan gitu. Jadi harus dipelihara. Kasih filea, kasih persahabatan, kasih yang saling memberi, saling menolong, saling mendukung, dan saling yang lain gitu. Saling yang lain. Tapi ada dua kasih ini rapuh gitu. Bisa gagal kita. Misalnya eros itu penampilan kita sudah tidak menarik gitu. Bisa saja terjadi itu. Tidak menjaga penampilan, akhirnya kasih erosnya pudar gitu. Kasih filea juga gitu, kasih yang saling memberi mungkin saja gagal gitu. Kita gagal melakukan ini. Itu sebabnya mengapa diperlukan kasih ilahi itu, yaitu kasih agape, kasih yang hanya dimiliki Tuhan. Ini kasihnya Tuhan. Kasih manusia tidak sampai ke sini. Ya, kasih manusia itu hanya dua tadi, eros dan filea. Ya, memang ada kasih antara ibu dan anak itu lainnya. Kita tidak bicara itu. Tapi ada kasih yang luar biasa, yang tadi tidak menuntut, yang hanya memberi dan tidak tergantung objeknya gimana. Nah ini kan perlu ada. Karena kegagalan tadi, misalnya kegagalan dalam kasih eros itu gagal misalnya. Masih ada agape. Bagaimanapun juga tetap aku mengasihi kamu. Ya, kamu mau cacat, kamu mau elek, kamu mau apapun. Kasih agape ini menopang kasih eros tadi, menopang kasih agape. Ya, kalau salah satu gagal untuk saling memberi itu gagal, masih ada kasih agape. Kasih agape ini kasih yang akan mengampuni. Nah, bagaimana kita menerapkan kasih agape ini dalam keluarga kita? Nah, kasih agape ini diwujudkan dengan bagaimana mewujudkan dalam keluarga. Tidak menuntut orang berubah. Gitu. Tidak usah menuntut orang berubah. Ya, kamu harus berubah dulu, aku mau nanti berubah.
Enggak, harus berubah dulu gitu. Ini yang sering tekankan gitu ya dalam hubungan suami istri. Kan biasanya orang saling menuntut gitu. Kamu gitu makanya aku gini. Kamu harus berubah, nanti aku berubah. Salah itu. Berubah dulu nanti orang akan berubah. Kalau orang nuntut berubah itu sulit. Ya, kita tidak bisa merubah orang, tidak bisa. Bagaimanapun juga mahirnya kita tidak bisa merubah orang lain. Yang bisa merubah siapa? Diri saya sendiri dan Tuhan. Orang lain tidak bisa. Ya mau diapain aja, tidak bisa merubah. Nah, terbukti kan anak-anak bisa kita didik baik-baik. Ternyata nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itu artinya kita tidak bisa merubah orang lain. Anak pun itu. Anak kan di bawah penguasaan kita. Kita tidak bisa merubah kok. Apalagi orang lain, orang dewasa gitu. Apalagi pasangan kita. Tidak bisa. Bagaimana? Rubahlah diri sendiri. Karena kasih agape tidak menuntut orang berubah. Dan tidak menuntut orang melakukan sesuatu. Oh, kamu harus layani saya, harus lakukan ini. Ya, supaya aku mengasihi kamu. Nggak ada menuntut sama sekali. Dan ada kerelaan memberi gitu. Tadi memang kasih ini kasih yang memberi gitu ya, kasih kasih yang selalu ingin membahagiakan orang lain, ingin membahagiakan keluarganya. Nah, ada orang-orang itu yang memberinya itu kepada orang lain lancar gitu. Oh, dia kenal. Ini orangnya dermawan. Ada yang begitu. Terkenal dermawan, tapi tahu keluarganya menderita. Ya, minta uang sekolah saja ditanya untuk apa. Memang kalau itu untuk mendidik anak, baik, bagus gitu. Ya, jangan sampai anak itu memboroskan uangnya misal. Baik, tapi ini enggak, pelit memang. Untuk makan aja pelit. Tapi untuk orang lain, wah luar biasa. Nggak boleh terjadi. Ya, karena kasih untuk keluarga itu yang terutama gitu. Ya, karena Tuhan mau keluarga kita lebih dahulu. Ini bukan egois gitu ya, bukan mementingkan keluarganya, orang lain tidak diperhatikan. Nah, ini memang firman Tuhan. Keluarga yang utama gitu. Jangan yang lain ditolong tapi keluarganya menderita. Orang rajin pelayanan tapi keluarganya menderita. Tidak benar. Ya, karena fokus Tuhan itu adalah keluarga, itu yang utama. Jadi mari kita belajar dari Allah itu yang memberi kepada keluarga kita, ya, lalu saling mendukung, kalau ada sesuatu yang harus dihadapi bersama, ya, saling mendukung kan, membantu mencapai tujuan bersama. Karena keluarga itu kadang-kadang punya tujuan yang harus dicapai bersama-sama. Menghadapi masalah misalnya, ini kan perlu saling dukung. Jangan ketika menghadapi masalah yang lain acuh cuek, tidak peduli. Ya, menghadapi sama-sama. Kok perlu melibatkan anak-anak, ya libatkan anak-anak kalau perlu gitu. Tidak semua masalah yang dihadapi keluarga itu anak-anak harus dilibatkan, enggak. Tapi kalau ada masalah yang memang harus melibatkan anak-anak, dihadapi bareng-bareng. Jangan dihadapi sendirian, ya, kecuali kita sangat kuat gitu ya. Sangat kuat, mampu menghadapi semua. Saya tidak mau melibatkan keluarga karena saya melindungi keluarga lain, masalah itu. Ya, tapi saling mendukung ini harus dibudayakan gitu. Ya, saling mendukung ketika salah satu patah gitu. Ketika salah satu dalam keadaan terpuruk, bagaimana dengan pasangan kita, bagaimana dengan keluarga kita? Ya, harus saling dukung. Ini kasih agape itu akan nampak gitu. Saling mendukung, saling mengampuni. Ya, saling mengampuni satu sama lain. Tidak perlu nunggu orang minta ampun dulu, ngaku salah dulu. Ada gitu kan? Kalau aku salah, dia ada minta maaf, saya tidak akan memaafkan. Harusnya kasih agape itu begitu orang bersalah, harus pengampunan itu langsung keluar. Tidak usah nunggu. Ini kasih agape begitu. Ya, saya percaya Allah gitu juga. Tuhan itu tidak menunggu kita minta ampun baru diampuni.
Dia mengampuni kita, baca di Ibrani itu. Dia mengampuni kita tanpa kita minta ampun. Karena dia sekali mengasihi, dia mengasihi. Dia mengampuni terus-menerus tanpa kita minta ampun. Nah, kok disuruh minta ampun kan di 1 Yohanes itu, kamu mengaku dosa maka Allah setia adil, dia akan mengampuni. Itu untuk pribadi kita gitu. Ya, dari pihak Allah selalu mengampuni. Nah, dari pihak kita kan kita belum yakin gitu kalau Tuhan mengampuni. Maka kita diminta suruh mengaku gitu. Mengaku di hadapan Tuhan baru ada kelegaan. Itu maksudnya. Tapi pasti Allah itu mengampuni kita tanpa diminta. Lihat dalam perumpamaan yang hilang itu. Bapak itu ketika melihat anaknya dari jauh, anaknya belum ngaku, belum datang di hadapannya, belum berlutut di hadapannya, bapak ini lari. Itu gambaran bagaimana Bapak itu dan kasih agapenya selalu mengampuni kita. Nah, seharusnya dalam keluarga itu dibudayakan gitu. Ya, anak ketika melihat papa mamanya tidak menyenangkan gitu, permintaannya ditolak, anak harus mengampuni segera gitu. Jangan menghukum bapak mamanya, ya, suami istri juga saling menghukum. Kalau udah ngaku salah, aku udah ngampuni. Harus selalu muncul pengampunan itu tanpa diminta, tanpa orang mengaku. Pengampunan harus dibudayakan. Ini dasar yang pertama, nilai yang pertama dari salib itu kasih. Dan kasih agape ini hanya milik Tuhan. Artinya apa? Kalau kita mau memilih kasih ini, ya harus datang kepada Tuhan, harus bersekutu dengan Tuhan sebagai sumbernya. Tidak mungkin kita mengada-ada gitu. Aku mau kasih agape ya, aku mau coba untuk datang kepada Tuhan, pelihara persekutuan dengan Tuhan, maka kasih itu akan mengalir. Otomatis loh, kok saya bisa ya? Kok saya bisa ngampuni tanpa orang ngaku salah? Dulu saya tidak bisa. Saya dulu orang paling pendendam. Paling pendendam. Kalau orang salah kepada saya seumur hidup saya masih ingat kesalahan orang. Masih. Sampai hari ini saya masih ingat kesalahan teman saya waktu masih sama-sama remaja gitu. Kesalahannya masih ingat saya. Karena terlalu dalam gitu sakitnya. Tapi tidak sakit gitu. Tidak sakit. Ibarat luka itu kalau lukanya dalam itu kan membekas. Tapi sudah tidak sakit. Itu maksudnya. Jadi melupakan ini bukan berarti terus lupa blank sama sekali. Kayak orang pikun gitu. Bukan. Masih ingat peristiwa-peristiwa yang menyakitkan itu masih terjadi. Masih ingat apa yang terjadi itu terlalu dalam. Sehingga akhirnya saya tidak bisa lupa. Tapi sudah tidak sakit. Itu kasih agape. Itu dimungkinkan kalau kita memiliki kasih agape. Dan kasih agape itu hanya didapatkan ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Dengan sumber kasih itu. Bahkan dia adalah kasih adanya. Dia adalah kasih adanya. Dan hanya dia yang milik. Yang punya kasih ini. Satu-satunya bersekutulah dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Dan siapa yang harus punya dalam keluarga? Ya, kalau ini suami istri, maka kedua-duanya harus punya kasih agape ini. Paling tidak salah satu. Ya, salah satu. Seluruh anak-anak juga harus diajari untuk berdoa, datang bersekutu dengan Tuhan. Supaya kasih agape itu juga menguasai mereka. Ya, anak-anak kecil bisa diajar, bisa. Ya, sampai anak-anak remaja juga harus bersekutu dengan Tuhan. Supaya kasih agape itu mewarnai keluarga kita. Ya, sehingga terjadi saling pengampunan. Antara suami istri, antara orang tua dan anak-anak. Supaya keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang mencerminkan nilai salib, yaitu kasih. Yang kedua, apa yang kedua dari salib ini yang kita pelajari adalah Roma pasal 3:25, yaitu keadilan. Maka di sini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Salib ini menunjukkan keadilan Allah. Ya, kalau kita melihat
secara kasat mata gitu ya. Mata ini kan Yesus disalib tanpa salah. Tuhan Yesus tidak bersalah, tidak berdosa, tidak layak dia disalib. Loh kok disalib? Berarti kan tidak adil. Ya seharusnya orang yang salah ya dihukum, yang benar dibebaskan. Itu adil. Ya, tapi ini tidak. Tapi sebenarnya tindakan yang diperlakukan kepada Yesus ini adalah tindakan keadilan Allah. Ya, Allah memenuhi tuntutan hukumnya. Apa hukumannya? Dosa itu adalah hukumannya maut. Itu hukum Allah ya, yang sudah diproklamirkan oleh Allah dalam Kejadian 3. Kalau kamu makan buah ini kamu akan mati. Artinya dosa itu mati, maut. Itu hukum Allah yang ditentukan. Nah, untuk memenuhi hukum ini maka Allah harus menghukum. Manusia harus dihukum. Karena kasihnya, karena kasih tadi, kasih agape tadi, dia sendiri menggantikan kedudukan manusia. Dia datang ke dalam dunia ini menjadi manusia supaya bisa mati. Jadi dari salib ini kita melihat bahwa tuntutan terhadap dosa itu dipenuhi. Allah menghukum yang berdosa. Harusnya manusia, tapi karena kasihnya dia menyerahkan dirinya untuk menggantikan. Jadi salib ini adalah bentuk atau pernyataan Allah itu adil. Dosa harus dihukum. Arti adil itu adalah tidak berat sebelah. Itu ya. Beberapa arti dari adil ini tidak berat sebelah, itu adil. Ya, tidak memihak, seimbang. Makanya pengadilan itu lambangnya itu neraca, timbangan itu adil. Ya, tidak berat sebelah. Tapi juga berarti bahwa dia harus menjalankan peraturan, menjalankan hukum itu tidak sewenang-wenang gitu. Orang yang tidak salah dihukum gitu, itu berarti sewenang-wenang dia. Ya, tidak, tapi adil itu menjalankan hukum sesuai dengan aturan yang berlaku, itu adil. Ya, pengadilan sekarang itu sudah tidak bisa disebut pengadilan karena bisa disuap. Memang tidak semua hakim begitu. Ya, tidak semua pengadilan jelek. Ya, tapi kebanyakan kita dengar baru-baru ini kan orang yang sudah jelas-jelas membunuh diputus bebas. Nah, sampai itu jadi viral gitu ya. Hakimnya dibully dan akhirnya nanti akan diproses lagi. Yang salah ya harus salah, sudah harus dihukum. Yang benar itu adil. Nah, bagaimana kita seorang yang adil itu akan memperlakukan orang sama rata ya, dan menerapkan aturan yang berlaku sesuai dengan apa yang tertulis, hukum yang tertulis. Di keluarga kita mungkin tidak ada hukum yang tertulis, tapi ada peraturan kan, ada peraturan yang harus diterapkan dengan konsekuen, dengan konsisten gitu. Harus diperlakukan aturan yang kita buat di rumah. Saya yakin tiap rumah tangga itu punya aturan yang beda-beda gitu ya, beda-beda. Tapi ada aturan dan itu orang yang adil akan menerapkan itu sesuai dengan apa yang dia tetapkan, peraturan. Nah, bagaimana kita menerapkan dalam keluarga? Adil itu harus tercermin dalam keluarga kita. Apa? Mencintai keluarga kita itu tanpa berat sebelah. Adil. Tidak boleh kita melihat kekurangan anak. Oh, ini anak ini lebih hebat dari si B. Ini anaknya kurang, sudah nakal, bodoh lagi. Oh, bantahan. Pokoknya ini anak yang menyebalkan. Ini anak baik banget, pintar. Ya, bisa membantu orang tua, pokoknya ini luar biasa. Apa yang terjadi kalau ini diterapkan dalam keluarga, kita mulai melihat kekurangan orang dan menerapkan kasih itu dengan tidak adil, kita akan melihat nanti hasilnya. Nggak boleh kita punya anak emas, ini anak perak, ini anak emas. Saya jadi korban untuk anak emas ini. Apa artinya? Jadi mider.
Ya sampai hari ini tuh masih terasa gitu, minder, gampang iri. Ini dampak dari pilih kasih gitu. Jadi kita tidak boleh beda-bedakan. Ya, ada satu keluarga yang saya kenal gitu ya, yang pernah saya layani dulu. Bagaimana dia ini anaknya 8 gitu. Ini anak orang kuno 8. Lalu yang satu itu nakal bukan main dan bodoh gitu. Waduh kalau dia minta pas saya di rumahnya, ini minta uang sekolah loh. Bilang enggak, besok. Saya mulai ngomong nih, enggak boleh gitu. Justru nakalnya itu gara-gara mungkin diperlakukan tidak adil. Nah, jadi keadilan ini perlu diterapkan dalam keluarga kita. Jangan punya anak emas, jangan punya anak perak, semuanya sama. Apakah dia anak yang menyenangkan, menyebalkan, semuanya harus mendapatkan kasih yang sama. Nah, bukan berarti tuh yang anak yang bandel ini dibiarin, oh tidak, tetap dididik. Ya mungkin kok perlu dihukum, hukumlah. Tapi kasih yang mereka terima itu jangan sampai dinilai sebagai sesuatu yang buruk. Gitu. Pernyataan kita yang kasih yang menghukum anak ini jangan sampai dinilai oleh mereka itu, oh ini papaku benci sama aku, enggak. Ya, kalau perlu dihukum, hukumlah, tapi harus dipeluk. Supaya dia merasa dikasih bahwa bapaknya yang menghukum ini, bapak yang mengasihi. Bukan menghukum lalu dimasukkan di kamar gelap gitu, dibiarin sampai berjam-jam, sampai tertidur di situ, tidak boleh. Ya, harus menyatakan keadilan itu dengan benar. Yang kedua adalah menerapkan peraturan. Yang menerapkan peraturan itu secara konsisten, secara adil. Ya yang salah, dihukum. Yang baik ya dipuji. Dan itu harus diberlakukan kepada semua anak. Ya semua seisi keluarga ini. Kalaupun bapaknya yang salah, ya bapaknya harus menghukum dirinya sendiri, harus minta maaf. Ini menerapkan peraturan secara adil. Ya, jangan pilih kasih, itu yang penting. Dan semua anggota harus saling menghormati. Ini penting juga karena ada orang tua yang kalau anaknya ngomong itu dianggap anak-anak ini. Ya, semua anggota harus saling menghormati gitu. Pendapat apapun yang dilontarkan oleh salah satu keluarga harus dihargai, dihormati, didengar dulu. Jangan baru ngomong anaknya sudah, kamu anak-anak jangan ikut-ikut. Dengarin semua pendapat. Ya jangan merasa saya lebih pintar dari itu, tidak adil. Jadi semua anggota keluarga harus saling menghormati satu sama lain. Semua pendapat harus didengar. Walaupun mungkin nanti akhirnya dibuang, tapi tetap harus didengar. Itu penting. Ya belajar mendengar pendapat orang. Kalaupun pendapatnya salah, ya tidak apa-apa. Tapi yang penting dia sudah dihargai gitu, didengar pendapatnya. Kalau tidak nanti anak-anaknya akan berontak karena tidak pernah didengar, aku merasa terbuang. Adil itu membuat semua keluarga itu merasa diterima satu sama lain. Lalu berikutnya, tiap anggota keluarga memenuhi kewajiban dan memenuhi kewajibannya dengan seimbang. Gitu. Ya, kita kan punya hak, punya kewajiban. Itu dua hal yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Kita punya hak dan punya kewajiban. Kadang-kadang kita hanya menuntut hak kita. Ini hak. Ya, misalnya hak dihormati. Orang tua itu kan punya hak dihormati. Lalu minta dihormati. Nah, bagaimana kewajiban kita? Bagaimana kewajiban sebagai orang tua? Apakah kita menjalankan kewajiban dengan baik? Kalau kita tidak menjalankan kewajiban dengan baik, lalu minta hak kita diberikan, itu tidak adil. Nah, jangan hanya menuntut hak, tapi tidak memenuhi kewajiban. Dua-duanya harus jalan gitu. Kalau saya punya hak harus dipenuhi, maka kewajiban saya juga harus dipenuhi. Jangan tidak seimbang, itu tidak adil namanya. Hanya mau dihargai, didengar pendapat saya, tapi saya tidak mau mendengar pendapat orang. Tidak boleh. Ya, kenapa? Karena semua orang punya hak, punya kewajiban.
Dan dua hal ini harus seimbang. Ya, kalau kepengen haknya dipenuhi, kewajibannya dijalankan. Kalau kewajibannya sudah dijalankan, lalu haknya tidak penuhi, bagaimana? Ya kita bisa menegur. Misalnya orang tua itu punya kewajiban melindungi anaknya, mendidik anaknya, sudah dipenuhi, tapi anaknya tidak hormat gitu, tidak hormat, tidak bisa menghormati orang tuanya. Ini kan hak, haknya orang tua dihormati. Bagaimana? Ya jangan marah, jangan digebukin, bilangi kamu harus belajar menghargai, menghormati. Kenapa? Karena itu ada berkat Tuhan dalam menghargai dan menghormati orang tua. Cuma itu yang harus memotivasi kita mendidik anak itu, jangan merasa tidak dihormati lalu tersinggung gitu. Tersinggung lalu marah. Ya kok tidak hormat sama papa. Harusnya bukan begitu, tapi lihatlah bahwa anak yang menghormati orang tua itu akan diberkati Tuhan. Kan ayatnya gitu kan. Hormatilah bapak ibumu supaya panjang hidupmu di bumi, berbahagia hidupmu dan panjang umurmu di bumi. Itu harus jadi dasar bagaimana kita mendidik anak-anak itu supaya menghargai, menghormati orang tua. Jadi ini adil. Ya, kalau orang tua itu sudah menjalankan kewajibannya, lalu haknya tidak diberikan oleh anak-anak, harus ditegur. Tapi dengan prinsip tadi, agar anak-anak itu juga dihargai dan dihormati Tuhan. Jadi inilah penerapan bagaimana kita menerapkan nilai salib itu dalam keluarga adil. Sebagaimana Tuhan adil. Dia menjatuhkan hukuman berdasarkan aturannya. Ya tidak melenceng. Yang salah dihukum, yang benar dihargai. Memberikan kasih secara adil kepada seluruh keluarga kita. Nilai yang ketiga adalah kesetiaan. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kristus itu setia walaupun menderita, sampai mati katanya. Setia kepada apa? Setia kepada rencana Allah Bapaknya. Ya, dia setia dengan menunjukkan kesetiaan sampai mati. Itu kesetiaan yang sempurna. Tidak ada kesetiaan seperti Yesus. Adalah menderita, ya mau aja dia dibuat jadikan korban. Itu kehendak Bapak. Dan dia mau. Dan dilakukannya sampai dia mati. Inilah kesetiaan yang sempurna. Jadi salib itu mengingatkan kepada kita nilai yang kesetiaan yang sangat luar biasa. Apa setia itu? Setia itu adalah berpegang teguh pada janji. Pada janji, berpegang teguh pada pendirian. Ya, kalau kita punya pendirian, kita pegang teguh pendirian itu setia. Atau patuh. Ya, setia itu juga artinya patuh. Taat pada perintah, pada aturan, tetap teguh hati, ya, tetap teguh dalam percintaan, dalam persahabatan, ini setia. Ya, dalam keluarga itu perlu diterapkan setia ini. Artinya setia itu konsisten dengan apa yang dilakukan, ya, berkomitmen yang jelas dan tidak mudah digoyahkan. Itu arti setia. Seperti Yesus, setia. Dia menghadapi salib itu kan bisa dia lari kok, bisa. Apakah Tuhan bisa meninggalkan salib itu? Sangat bisa. Ya sangat bisa. Karena dia mengatakan begini, ketika Petrus itu mencabut pedangnya dan memarang telinga salah satu hamba dari imam besar itu, dia bilang apa? Sarukan padamu. Aku itu bisa memanggil 12 laksa malaikat, 12 pasukan malaikat untuk menolong melepaskan aku. Bisa dia Tuhan kok. Dia yang punya malaikat itu, dia bilang malaikat datang. Lalu juga kelihatan ketika
ketika Yesus itu tentara-tentara datang, lalu Yesus tanya, siapa yang kamu cari? Yesus, aku ini. Lalu rebah orang itu. Tentara-tentara rebah. Ini kan tentara itu kan bukan orang yang lemah, ya, bukan orang yang sakit-sakitan. Tidak, pasti dia adalah orang-orang yang tegap, yang gagah perkasa. Tapi ketika mendengar Yesus mengatakan, aku dia, akulah ini. Rebah mereka. Artinya apa? Dengan gampang lah, Tuhan cuma ngomong aku dia, mereka rebah. Bagaimana kok Yesus ngomong, hei kamu semua mati, kamu semua. Mati dia. Tapi Yesus tidak lakukan itu. Harusnya dia bisa melepaskan diri dari salib itu. Tapi dia hadapi semua. Inilah kesetiaan yang sempurna itu. Kesetiaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Ini kasih, ini kesetiaan yang harus diteladani gitu. Nah itu diterapkan dalam keluarga. Bagaimana menerapkan dalam keluarga? Bagaimana kita menerapkan kesetiaan dalam keluarga, khususnya dengan pasangan hidup kita. Setia menjaga janji nikah. Apa janji nikahnya? Sampai maut memisahkan kita. Komitmen seumur hidup. Komitmen seumur hidup. Nah, ini perlu benar-benar diterapkan, ditanamkan kepada anak-anak kita yang sudah remaja, yang mulai kenal pacaran. Ya, jangan sembarangan menikah dengan sembarang orang sampai akhirnya tengah jalan putus gitu. Kenapa? Maksudnya putus cerai gitu. Ya, kalau pacaran putus, kelah ada apa? Ya, orang bisa milih sebelum waktu pacaran, waktu masih menikah. Tapi ketika sudah menikah, tidak boleh milih lagi. Ya tidak boleh, aduh salah pilih aku, sudah putus saja. Enggak, makanya pernikahan Kristen itu pernikahan yang harus benar-benar dipersiapkan, dipikirkan baik-baik. Karena tidak boleh cerai gitu. Jadi ini komitmen umur hidup, setia. Apapun yang terjadi, yuk kita jalani bareng. Kok tidak cocok? Ya dicocok-cocokkan. Mana ada orang cocok? Ayo. Saya sama istri saya tidak cocok kok. Banyak yang berbeda gitu. Beda. Banyak yang berbeda. Bagaimana? Ya dicocok-cocokkan. Gimana kita menjaga komitmen seumur hidup ini? Nah, ini perceraian ini sudah jadi sesuatu yang tren gitu. Nah, bahkan ada pendeta-pendeta yang cerai. Nah, masih bisa mengajar dengan pantang gitu. Oh, sudah di Facebooknya itu saya lihat sudah dikritik, banyak orang tidak peduli dia. Itu hak saya. Kenapa? Ya istri saya selingkuh. Apakah itu menjadi alasan untuk bercerai? Tak bisa diselesaikan sebetulnya. Ya, gimana caranya? Kenapa dia selingkuh? Ya kamu yang salah. Kenapa istri kok sampai selingkuh? Kan salahnya kepada suaminya. Kalau suaminya suami yang baik, tak mungkin istri selingkuh. Kalaupun selingkuh itu hanya kelemahan dia sekejap gitu. Setelah itu akan bisa dipulihkan. Jadi perceraian ini benar-benar harus dijauhkan dari keluarga kita. Ya, zaman dulu saya masih ingat itu ya. Orang-orang zaman dulu itu orangnya jarang bercerai gitu. Jarang bercerai. Padahal mereka itu kawinnya kayak emak sama engkau saya itu saling tidak kenal. Tidak kenal. Kenalnya kapan? Ketika sudah jadi pengantin itu. Baru tahu, oh ini suaminya, ini istrinya. Tapi mereka sampai seumur hidup tidak diceraikan oleh siapapun kecuali maut. Kok bisa? Nah, memang orang zaman dulu itu kan pikirannya tidak neko-neko kayak sekarang gitu ya. Tidak neko-neko kayak kepengen ini, kepengen itu. Mungkin sederhana, mereka jalani bersama. Ya, pernah bertengkar, pernah. Dan saya sering melihat engkau sama mak saya itu bertengkar. Sampai sudah tua, sudah umur 60-an waktu itu. Masih sering bertengkar, masih. Tapi kok mereka masih tidak bercerai. Masih tetap mereka nyatu gitu.
Nah, harusnya ada masalah yang sulit itu bisa diselesaikan kalau kita punya kasih. Kasih itu akan membuat kita setia. Itu komitmen untuk setia seumur hidup. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Apalagi setia ini juga berarti tidak ada orang ketiga. Nah, suami istri itu satu katanya, satu. Satu itu bukan satu seperti ini, nempel yang bisa dipisah. Saya benar-benar lengket, dilem. Itu saya sering kali ketika konseling pranikah itu saya kasih perumpamaan. Saya buat dua kertas yang warnanya beda, saya lem jadi satu. Nah, terus saya suruh mereka pisahkan ini coba. Mereka berusaha pisahkan pelan-pelan, ada yang berhasil separuh gitu. Terus saya coba, kamu lihat, ini ada dua yang cuma ditempel gini, bisa. Bukan menikah bukan seperti ini, bukan nempel biasa lalu bisa dipisah. Nikah itu seperti lengket benar-benar. Ketika dipisahkan, rusaklah. Ya rusak pasti cacat. Itu pernikahan. Dan ketika nempel itu tidak ada celah, tidak ada celah. Kalau tempel biasa, kertas dengan masih ada celah walaupun hanya 0 sekian 0 mili masih ada celah. Tapi ketika ditempel itu tidak ada celah. Artinya tidak boleh ada orang ketiga. Kesetiaan kita itu dituntut setia kepada pasangan, ini khusus suami istri. Ya, tidak boleh ada orang ketiga. Baik secara fisik selingkuh, benar-benar selingkuh gitu. Atau dalam pikiran, ya dengan pikiran membayangkan gitu. Bayangkan, oh si A itu istrinya orang ini, tapi kok lebih menarik dari istriku ya. Mulai bayang-bayangin, akhirnya masuk ke dunia maya. Lewat WA. Ada. Dulu ada ibu-ibu itu cerita, suami saya itu loh selingkuh. Tidak pernah ketemu padahal di dua orang ini. Ketika saya tanya suaminya, saya tidak pernah ketemu kok katanya. Tidak pernah ketemu sama dia. Loh ya tapi kan tidak benar. WA itu lewat WA. Oh, celakanya lagi, katanya lewat video call. Wah, ini lebih hebat. Lebih hebat ini. Nah, sekarang perzinahan itu bisa terjadi lewat jarak jauh. Orang berzina itu lewat video call. Nah, ini setia kepada pasangannya. Mari Bapak Ibu yang sudah dipersatukan Tuhan, jaga komitmen ini. Seperti Yesus setia kepada Bapaknya. Biarlah nilai ini juga terjadi dalam keluarga kita. Harus dijaga, cegah gitu. Apalagi zaman ini zaman yang sangat modern, ya orang bisa lakukan sesuatu dengan cara yang sangat gampang. Harus tutup celah itu. Jangan berpikir kalau ada kesan yang masuk dalam hidup kita, dalam otak kita tentang pria lain atau wanita lain, langsung ditutup. Jangan dinikmati gitu. Lalu membayangkan, aduh si A itu lebih cantik dari si B itu lebih ganteng dari suamiku. Lalu dinikmati gitu, dinikmati. Nanti akhirnya akan muncul dalam perbuatan. Karena dimulai dari pikiran, tutup semua. Begitu muncul itu dalam hati kita, jangan diteruskan. Supaya kesetiaannya tetap terjaga. Dijaga. Ya, karena ini zaman di mana dosa seksual itu adalah dosa yang sangat akan melanda seluruh dunia. Termasuk anak-anak. Anak-anak perlu dijaga gitu. Supaya mereka tidak dirusak oleh dosa yang satu ini. Kalau sudah itu dirusak, keluarga itu akan rusak. Nah, kalau kita nyimpan dosa yang satu ini, kita sudah tidak nyatu gitu. Kita sudah tidak setia dengan pasangan kita. Kita harus benar-benar jaga komitmen seumur hidup itu harus menjadi pegangan kita. Apapun yang terjadi, apakah fisiknya sudah berubah atau karakternya berubah, tetap harus dijaga. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita setia memelihara dan membimbing anak-anak. Ya, orang tua itu harus setia
kepada anak-anaknya. Bimbing mereka, pelihara mereka, jagai mereka. Karena anak-anak ini Tuhan berikan kepada keluarga itu. Untuk apa? Untuk dibesarkan, meneruskan generasi di bumi ini. Nah, anak-anak ini kan milik pusaka katanya. Milik pusaka Tuhan. Dia harus dijaga. Dan keluarga, orang tua itu harus punya kesetiaan dalam menjaga anak-anak ini. Ya, jangan dibiarin. Oh, biarin nanti kalau sudah gede kan ngerti dewe. Terlambat sudah. Ya, anak-anak ini harus dimasukkan kebenaran, dimasukkan nilai-nilai yang baik. Jangan dibiarin. Karena anak-anak ini akan tumbuh sesuai dengan apa yang kita buat. Ya, kalau tanaman ini dibiarkan tumbuh, dia akan liar gitu. Makanya harus dijaga. Mana sesuai dengan nilai-nilai yang harus kita tanamkan, nilai-nilai kebenaran. Jangan dibiarin. Ini kesetiaan kita menjaga anak-anak, memelihara mereka. Ini perlu diterapkan. Nah, inilah 3 nilai salib yang saya sampaikan pagi ini. Bagaimana nilai kasih itu menguasai keluarga kita. Ini dasar yang benar-benar dasar, karena kasih ini yang mengikat dan mempersatukan katanya. Lalu bagaimana kita punya sifat adil ya, bagi keluarga kita dan kesetiaan. Ialah nilai-nilai salib ini kita terapkan dalam keluarga kita supaya keluarga kita itu menjadi keluarga yang kuat, yang teguh, terutama menghadapi masa-masa sulit. Ya, kita akan mulai masuk, bahkan sudah masuk dalam keluarga masa-masa sulit kan, ekonomi sulit, semuanya jadi sulit, malah peluang untuk berdosa lebih besar. Ya, peluang untuk hancur itu lebih besar sekarang. Harus benar-benar menerapkan nilai-nilai salib ini supaya kita siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Amin. Mari kita nyanyikan satu nyanyian. Ku hidup karena anugerah-Mu. Kita hidup dalam keluarga kita ini semua karena karunia Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, mari kita sungguh-sungguh memenuhi hati kita dengan kasih Tuhan itu, ya, dengan salib itu, supaya benar-benar keluarga kita menjadi keluarga yang diubahkan, yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Ke dalam pimpinan Tuhan. Kita tahu bahwa kita tidak bisa hidup di luar anugerah Tuhan. Di luar salib itu kita bukan apa-apa. Tapi karena salib itulah kita menjadi sesuatu di hadapan Tuhan. Dan kita mau serahkan keluarga kita agar benar-benar keluarga kita dipimpin, diatur, dijaga oleh Tuhan. Sehingga keluarga kita benar-benar menjadi keluarga yang diberkati Tuhan dan memberkati banyak orang. Bagi
bagi orang-orang di sekitar kita. Mari kita nyanyikan dengan sungguh lagi, dan para pelayan perjamuan kudus akan sampai ke depan. Ucap syukur kepadamu Bapa untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Terima kasih Kau memberkati kami pagi hari ini. Kami boleh menyerahkan sekali lagi hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Yalah Kau menerima persembahan hidup kami. Kau akan pakai kami menjadi alat dalam tangan-Mu. Berikanlah kami kekuatan, kemampuan menghadapi apapun yang harus kami lakukan dalam hidup ini ya Tuhan. Kami percaya tangan-Mu juga menopang kami dalam pekerjaan kami. Tuhan menopang kami dalam membina keluarga kami. Kami percaya Tuhan juga menolong mereka tidak bersama kami karena sakit, karena ada masalah. Tuhan tolong memberkati mereka semua. Kami percaya Tuhan Engkau akan memberikan kepada kami kemampuan untuk hidup seperti apa yang Kau mau. Inilah kami ya Tuhan, kami boleh persembahkan masa depan kami, anak-anak kami, keluarga kami. Berkatilah mereka semua, dan kami percaya juga Engkau menolong kami dalam perjalanan pulang sebentar. Perlindungan tangan-Mu menyertai kami. Segala hormat bagi Engkau ya Tuhan. Persembahkan ibadah kami dan seluruh hidup kami pagi ini kepada Tuhan di dalam satu nama yang terhormat, nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kita berkati Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah Indonesia. Amin. Diberkatilah dengan keselamatan. Amin. Diberkatilah dengan kedamaian. Amin. Diberkatilah dengan keamanan. Amin. Diberkatilah dengan kemakmuran. Amin. Diberkatilah dengan kesehatan. Amin. Diberkatilah presiden dan pemimpin di daerah-daerah. Amin. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Amin. Diberkatilah orang-orang percaya di Kabupaten Probolinggo. Amin. Amin. Sekarang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa itu yang akan mengalir dalam hidupmu, kekuatannya dan segala yang baik terjadi dalam hidupmu. Dan Yesus Kristus dengan damai sejahtera dan kasih-Nya menguatkan hati saudara. Dan Roh Kudus menuntun saudara, mengurapi, memakai saudara sekalian. Jadi berkat dimanapun engkau ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.